kopi. Iya. Bagaimana dengan menghadapi Rojali? Menghadapi ini ya kalau disuka itu selalu naruh barnya di depan pintu masuk. Oh, Jadi memang kan kalau kita main ada data ya, kita main data berapa packs per hari, berapa orang masuk, terus total revenue dibagi total masuk, itu kan jadi rata-rata average spending per pengunjung namanya. Nah, nek marketing itu kan job desk-nya sendiri. Dia datengin tamu sebanyak-banyaknya. Urusan jajan apa enggak itu kan urusan nih orang Sales. operasional. Nah, ketika average spending itu turun kan yang perlu dievaluasi operasional. Gitu. Kalau orang ya kita kan butuh rame, tapi butuh orang jajan juga. Ya evaluasinya di tim kan kayak gitu. Salah satunya barnya taruh depan. Salah satunya strateginya barnya taruh depan. Kedua berikutnya Yaitu analisa data tadi. analisa data. Nah, ketika average spendingnya di bawah target, berarti yang kita beresin di operasionalnya. Produknya nggak enak kah? Atau terlalu mahal kah? Evaluasi terus. Atau operasionalnya ya nggak nawarin. Gitu loh. Oh enggak, supel mas ya? Ya, karena kan memang kejadiannya nek di tempatku itu ya sering-seringnya gitu. Nah, operasionalnya yang cuek. Jadi ibaratnya bukan salah Rojalinya. Bukan salah Rojalinya. Dia wis ngerasa di situ Nggak bisa kok. dilayanin, misalnya gitu ya. Di situ nongkrong aja bisa kok. Gitu. Nah, ketika orang tidak dilayanin dan tidak order didiemin saja, ya itu akan membawa teman-temannya yang di sana itu nongkrong aja pakai salah satu kurau ya, gitu. Itu mesti jiwa ya. Ya. Dan Rojali itu kan ya salah satu salah satu dinamika ketika kita usaha di Jogja, terutama karena apa? Karena ya mahasiswa. Menghadapinya. Dan kalau kita servisnya benar kan ya tahu gitu, misalnya ya dia Rojali hari ini tapi mahasiswa itu sepakat nggak mas? Kadang tuh mengagetkan juga kalau udah ada titik dia suka banget kan berapapun bisa dibeli juga. Betul. Bener kan? Betul. Kan. Tapi juga nek randedit jam ratu tenang gitu. Tenang. Iya kan? Iya. Tapi dia pendekatannya memang harus ya namanya anak-anak ya. Ya dikencengi soal mencutat gitu kan. Nek dilus-lus ojo kebablasan juga karena nanti bisa ngelunjak juga kan ya. Nah, makanya di operasional itu kan ada briefing tuh. Ada briefing. Berarti menghadapinya ya tetap butuh di melihat tadi ya kita sepakat bahwa tidak salah Rojalinya, kita selalu salah Rojalinya karena mereka tuh sebenarnya nek lagi ratu kuki jan mungkin orang didit kan jenenge mahasiswa, tapi nek lagi itu kiriman iso akeh tenan ya mas. Dan kemungkinan kalau misalnya kopinya enak tenan mereka akan berjuang untuk membeli kopi di situ, bener sih mas? Betul. Gitu ya. Jadi kan nek kopi kan sekarang ki eksistensi tuh. Di kalangan mereka itu kan eksistensi, bisa bareng-bareng gitu. Ya selama ngopi ini dia jadi status juga. Nah, makanya nek di tempat saya ya standarnya itu average spending itu. Jadi pembelanjaan rata-rata satu orang. Jadi total orang datang itu ada berapa? Total omset berapa? Nanti kan ketemu per orangnya di rata-rata makin kecil berarti servis sama upsell-nya yang kurang. Sedangkan 24 jam itu resikonya juga untuk ketemu sama Rojali juga makin besar. Iya, makin besar.
Wah yo, nah pertama kali jenengan buka 24 jam itu ya di Suka Jalan Monjali itu. Dulu pernah yang di Hotel Pop itu. Oh mimiti itu. Cuman kan dulu belum trennya QRIS ya. Oh. Jadi ketika yang malam itu karena banyak bocori, jadi antara omset sama ya tahu namanya SDM kan kadang yang oknum itu kan kadang jadi waktu itu belum ketemu solusinya itu, kita juga nggak bisa mantengin 24 jam loh. Nah ketika sekarang wis konsepnya cashless ya salah satu nih kenapa brand-brand yang autopilot pakai cashless itu kan sebenarnya ngurangin fraud. Ya. Langsung ketok ditompol lah ya. Ya. Walaupun ngomongin cashless gitu, ada beberapa ya kena kritik juga karena ya ternyata juga masih banyak orang-orang yang masih bawa cash kayak gitu. Terus misalnya benar-benar orang ditompol gitu bisa berefek ngeri juga ya untuk sebuah tempat kan gitu. Betul. Tapi asal kita konsisten gitu, itu ya nggak ada excuse untuk kadang diterima kadang enggak, itu ya selama berjalan ini ya masih aman. Karena nanti kalau di excuse itu jadi oknum tadi akan jadi celah ya. Ya. Contohnya ketika kita jualan mineral water nih. Mineral water terus ada orang datang pakai mineral water yang kita nggak punya, misalnya bawa minuman dari luar itu kan repot. Paling repot kalau temen nih, jangan pernah nggak temen buka coffee shop, ada temen deket, aku bawa makanan boleh nggak? Nah itu kan paling repot. Kenapa paling repot? Karena ketika kita membolehkan, itu ada tamu lain akan sensi. Nah itu boleh kok, aku nggak boleh. Padahal tamu itu malah yang ngasih kita duit. Maksudnya yang ngasih revenue. Biasanya yang konconnya duit. Nah, repotnya di situ. Artinya apa jadinya kalau kita tuh ini kan juga warning ya Mas. Dengan media ini juga bisa. Nek adewe iki diundang. Kuwi mbok yo pangerten to, Lik. Nah, itu. Itu terus kemudian kooperatif dengan keadaan di situ. Karena saya juga kadang-kadang nek saya diundang sama teman gitu bukaan baru itu kan jadi ramai biasanya. Kadang-kadang jadi tamu yang lain itu jadi terganggu. Itu cekakaan dan lain-lain kayak gitu. Berarti ini lanjut dari Rojali adalah Rojali wong jero. Rojali wong jero ini lebih mengerikan ya Mas. Itu jadi kita semua kan berpotensi jadi Rojali wong jero. Itu harus punya empati, etika gitu ya. Konco lagi kan lagi berusaha loh bro gitu. Ya cek konco lagi butuh crowd ben rame ketoknya. Ning adewe yo kudu pangerten juga. Misalnya iso tuku rakitan siji lah kan lho. Sing liyane kok gratisan. Saya mungkin kadang-kadang berjuangnya gitu. Jadi rakitan tuku siji. Wes sing liyane kan biasanya cepaki panganan wis. Tapi ya jangan salah, aku sampai di fase itu ya setelah 10 tahun. Jadi ketika dulu ada teman bener-bener sing aduh nggak penak gitu orang mau bayar itu, tapi setelah mulai suka ini ya itu mau adik mau temen deket mau ya kalau misalnya nggak tetap bayar, misalnya dia nggak bayar ya aku yang bayarin gitu. Maksudnya urusan sama keuangan. Tapi aku nggak pernah nawarin untuk bayarin gitu. Maksudnya ketika
dia benar-benar sampai pulang nggak bayar itu ya aku yang bayar. Ya, jadi akhirnya juga untuk membangun image juga ya Mas. Iya, soalnya itu kan ngefeknya ke staff Mas. Terus akhirnya mempengaruhi performa. Iya. Itu, wah ini tamu nih, pokoknya tamu nih Pak Heri, itu marah akhirnya kan omsetnya jadi kesana turun kan ya gitu. Nah kalau cuma sampai situ masih aman Mas. Nah yang terjadi itu kan nggak cuma sampai situ. Yang paling mengerikan? Yang paling mengerikan ya, kayak bosnya koncone datang orang bayar, koncoku datang orang bayar juga. Oh, berarti kok, ya, ini bro, aku lagi nge-shift. Akhirnya ngerusak sistemnya kan di situ. Ya. Makanya kebanyakan yang tamu barista yang dekat itu kan sebenarnya mengkhawatirkan juga. Ya. Kalau dari sisi finansialnya. Jadi saya coba rangkum juga, yang membahayakan di coffee shop tuh bukan hanya rojali, tapi juga berikutnya adalah rojali yang dulu tadi. Keputusan owner ya. Terus pemilik yang nggak konsisten atau disiplin ya Mas. Komit bahwa omset itu ya harus dijaga gitu. Jadi nggak bisa terus kemudian ini koncoku terus gratis, dan itu karena akan mempengaruhi performa dari tim yang di lapangan. Betul. Karena nanti hubungannya juga sama insentif ya. Ya kan kayak gitu. Dan kemudian yang ngeri lagi adalah ketika apa yang dilakukan bose nanti staffnya juga melu-melu. Betul, gampang deh. Bose itu gini kok, staffnya itu gini ya gitu ya. Jadi kalau sebagai pemilik itu memang harus mungkin dasarnya ya kudu dadi wong sing apik dulu ya gitu. Ora iso ngincang duit tok ya Mas ya. Gitu. Jadi fase mungkin bisa dikatakan ya Mas, Jogja ini kan sekarang udah fase ngomong wis fase level 10 lah mungkin ya. Jogja kan coffee shop di 2000 berapa Mas kira-kira? 2003, 2004 ya? Coffee shop ya? Iya, 2004 gitu. Mulai muncul ya? Terus coffee shop, terus ada kopi tradisional, Blandongan. Itu mulai. Akhirnya dari perjalanan dengan berarti dari 2014 ya gitu kan ya Mas. Itu akhirnya sekarang kan ketemu sama klasifikasi coffee shop sih Mas di Jogja. Iya. Apa aja Mas klasifikasi nih? Pada zamannya ada muncul kalau aku kan ngalami adanya GoFood ya. GoFood itu kan kebetulan dulu ya rekrutmen GoFood awal-awal GoFood, Gojek ya. Gojek. Rekrutmen Gojek itu kebetulan di coffee shopku. Manajemen Jogja. Nah itu memang fenomena itu. Terus akhirnya ada coffee to go yang nggak perlu tempat gede, fast moving. Coffee. Salah satunya kan pelopor itu. Nah terus setelah naiknya coffee to go, sebelumnya coffee to go kan yang coffee shop pendekaran lah. Sing Halal brew. Idealis itu setelah bubare Keko. Setelah bubare Keko kan anak-anaknya pada beberapa buka coffee shop. Terus ada yang diterban nih Mas Andri itu roastery
Oh, anu Top Gear. Top Gear. Itu kan titik bangkitnya roastery. Awal-awal Ilmu roasting tuh. Nah, mulai custom roasting. Mulai apa namanya? Menyebar lah Mas ya. Akhirnya pada mempelajari ke situ, terus Kopi to Go, terus setelah zaman Kopi to Go itu yang kopi yang tempatnya besar, tongkrongan banget gitu. Tongkrongan banget gitu, yang sing apa namanya? Sing nongkrong ya anak-anak dugem juga gitu. Jadi sebelum dugem mereka nongkrongin di coffee shop. Itu dimulai dari kemunculan Starbucks bisa dikatakan ya Mas? Apa ada yang lainnya lagi? Setelah, kalau Starbucks kan sebenarnya WFC versi klasiknya ya. Kalau apa namanya? Kalau yang tongkrongan banget ini kan yang komunitas cacah. Spesial gede. Spesial gede. Nah, mulai ada linglung itu. Oh iya, linglung itu 24 jam tuh ya, awal-awal ya. Linglung silol. Silol. Gede-gede ya. Sing sebelumnya kan, sebelum Coffee to Go kan legend. Jadi ada kalau di Jogja apa namanya coffee shop yang space-nya besar itu, terus kemudian yang Coffee to Go tadi. Kalau ngalami zamannya Lagani, Mas Muslim itu kan bener-bener sing model coffee shop sing bener-bener ngerangkul sampai open bar ya istilahnya tamu ini bisa puring sendiri, bisa bikin open bar, iso nggawe dhewe diajarin, itu kan era-era nih Lagani itu kalau nggak salah. Terus juara-juara juga ya Mas, apa baristanya gitu? Ya. Mbak Sopo Kiki ya. Mbak Kiki, Anas, Paul. Terus sekarang udah kemana-mana semuanya. Ya, jadi konsultan kabeh. Terus Mas Muslim buka meneh 120. Tuh. Sapa meneh ya. Nah, nek sing mulai coffee shop yang apa ya, yang rapi, yang laptopan, tenang, tapi kopinya enak gitu. Ekologi ya. Nek aku malah Awor ya. Oh, Awor ya. Nah, ekologi itu kan sebenarnya lebih ke family ya. Awor tuh terus kemudian juga ada orang-orang kreatif ya. Ya, orang kreatif. Awor itu nek saya yang berkesan ya Awor itu, karena mbiyen ya ngalami isih sok nongkrong nang Zap itu. Zap Square. Zap Square. Awal anyar-anyar ya. Itu setelah eranya apa namanya? Nah, aku buka coffee shop itu karena Awor itu sebenarnya Mas. Lihat Awor itu. Sampai layout pertama Mimiti itu yo inspirasi nih Awor gue. Di Hotel Pop. Awor itu kan apa jenenge hampir Korea ya, putih. Terus dia juga yang ada acinan. Nah, dulu awal-awal kan rustic. Ya, acinannya lah. Rustic. Unfinished ya. Sama main-main palet. Ya, zamane bar palet. Zamane Jatilondo. Ya, Jatilondo. Awal-awal. Katanya kabeh juga gue Jatilondo. Iya, betul. Iya, Awor ya. Mas Denny. Di situ terus klasifikasi lagi, berarti coffee shop yang hangat ya Mas, bisa dikatakan ya. Hangat. Terkoneksi antara semua apa namanya pengunjung, pemilik terkoneksi. Lagani, Awor itu kayak gitu ya Mas ya. Ya, sama betul. Mungkin kalau saya tuh eranya ngerasain Jendelo Mas, kayak gitu. Jendelo, terus Momento itu ya, saya banyaknya Jendelo memang. Tapi kan Jendelo kan bukan yang coffee shop apa ya, itu kan masih era coffee shop
antarane ono mesin kopi dan ono tubruke ono. Itu saya kelingan banget nek apa malah jendela itu era-eranya rame-ramenya iki loh es bangjo. Oh, es bangjo. Karena di situ terus saya nemuin di nggak tahu jendela dulu apa es bangjo dulu yang minuman ada kejunya. Iya. Apa kejunya diserut. Serut. Itu kan es bangjo lagi boom kan itu. Awalnya kan saya kan kuliah ning UPN Babarsari, dia kan nongkrongnya ning neng Atma. Gitu. Jadi ning cedak kan. Terus tiba-tiba ada di mana-mana. Termasuk di belakangnya kan kalau nggak salah loh, Mas Lutfi apa ya? Yang gedek ke es bangjo. Gitu. Es bangjo itu, ya kan? Kelingan ya. Kelingan itu kan nek zaman itu yang middle up-nya kan Kalimilk. Nah, terus Kalimilk, terus era susu-susuan gitu kan. Era susu-susuannya Kalimilk tiba-tiba kan dia bisa ngejual susu di angka di atas 10.000. Sedangkan susu itu versi-versi Solonan itu kan Boyolali Solo itu kan angka-angkanya di bawah 10.000 kan. Terus Kalimilk bisa menyajikan susu yang creamy, terus juga tongkrongan yang enak, soalnya kan jeblok ya Kalimilk kan rame banget itu. Terus kemudian era susu-susuan tuh ya Mas, rame banget ya Mas ya. Salah satunya ya es bangjo itu. Es bangjo. Nah, es bangjo kan saset blender. Saset pop ice. Pop ice. Apa jenenge pop ice custom. Gitu. Terus kemudian kita bisa menemukannya di Intisari. Powderan. Nah, mungkin itu sebenarnya era di mana frappe ya Mas. Sebenarnya. Nah, di coffee shop kan jadinya frappe ya Mas. Gitu. Terus berarti kopi ini ya lanjutnya kan Mas. Juga bergantung pada istilah sih Mas, jeneng ya Mas. Iya. Ajane jenenge iki podo. Tapi kan jenisnya iki podo ya. Ini jenenge mung ganti atau versi negara liya. Aja ya uniknya kopi kan itu butuh sensasi, butuh cerita. Kalau yang paling terakhir ya kayak tadi jenengan bilang ice americano milk white americano misalnya gitu. Terus sebelumnya Tiger Bomb, tapi Tiger Bomb jarene mau dipatenkan gitu. Jarene si Farhan, terus kemudian sebelumnya lagi Mongblong, terus Dirty Latte, terus Magic. Ya kan, gitu. Terus nggak tahu nih nanti kedepannya apa bakalan ono meneh kan gitu. Tapi biar ki wujudnya acaranya kayak gini ki kayak Magic ki hampir-hampir padha kaya Piccolo karo latte, terus karo jenenge cortado. Cortado ya gitu. Gitu terus ternyata bedane iki karena iki metune ning Australia dan lain-lain gitu. Nah, kan kira-kira menemukan apa Mas? Iki jenenge iki. Terus biyen iki jenenge apa lagi Mas kira-kira? Ya Magic itu kan versi Australinya, cappuccino-nya Australia. Enggak, Magic itu kan cappuccino-nya. Kalau coffee shop modern itu kan bikin cappuccino-nya itu kan pakai double ristretto. Nah, cuman kan kalau Magic pakainya full arabica toh. Bedanya kan cuma itu. Ya. Nah, lebih fruity akhirnya kayak gitu-gitu. Betul. Nah, sedangkan coffee shop itu kebanyakan blend tuh ada robustanya kayak gitu. Ya. Terus apa lagi Mas? Kira-kira dan prediksi jenengan
besok gue bakalan mungkin kelanjutannya ini kan. Nah, yang mocktail itu. Mocktail itu kan sebenarnya udah lama ya. Nek orang yang tahu, yang kan Miwiti itu yang udah training udah puluhan ya. Selama hampir 13 tahun ini kan yang keluar masuk udah banyak. Sing awal-awal dulu pernah ikut Miwiti pasti ngerti namanya MSV. MSV itu signature-nya Miwiti itu hampir semua sing tak setup ada menu itu. Jadi pakai gula arabica, pakai sirup, pakai lemon. Karena jenengan juga lulusan Hugus. Ya, terus apa namanya? Terus ada apa namanya? Kalau yang di shake itu espresso sama mint. Itu. Terus jeruk nipis. Nah, itu kan mungkin di waktu itu urung booming, terus akhirnya ada sedikit pergeseran ketika polane bar dipakai di bar club, dipakai di barista itu kan akhirnya ada mocktail-mocktilan itu. Apa namanya, kopi itu kan kecenderungannya memang nggak pakai gula ya, Mas. Misalnya gitu. Terus dan saya ngerasa kopi susu gula aren itu kayak salah satu juga. Jadi misalnya momentum ya, kita ngomongin momentum kopi Jogja aja deh ngomongnya. Kopi tradisional ya, Blandongan dan lain-lain itu, terus kemudian espresso, apa namanya, sudah dia pakai espresso dari Italia sama itu, terus kemudian ngeblendnya itu ketika ada kopi susu gula aren gitu, bisa dikatakan nggak sih Mas itu momentum. Terus kemudian momentum manual brewingan gitu kan, apa namanya, Mas Pepeng ya gitu, memperkenalkan kopi ini ragu gula gitu. Diusir nih. Karena apa namanya, akhirnya dia memperkenalkan tentang rasa-rasa Arabica yang muncul dari notes-notes dan lain-lain gitu. Terus kemudian kopi susu gula aren. Momentum di mana akhirnya ngeblend sih Mas antara tradisional, kan sebenarnya kopi susu gula aren itu kan tradisional yang diblendkan sama espresso kan gitu kan. Jadi kayak gaduhan antara Indonesia dan Italia. Pada saat itu booming tuh jadi kan piye Mas, apa jenenge, wah ini makin optimis deh dalam dunia kopi nih. Kebetulan kan aku pernah ikut Caswell Academy itu tuh. Jadi pernah di edukasi mengenai kopi standar SCAA. Nah, itu kan kalau ngomongin kopi nggak pakai gula, yo enak kopi nggak pakai gula. Tapi kalau yang bikin ya benar. Gitu. Terus sekarang sing dari sekian ribu barista itu berapa persen yang bisa kalibrasi benar, bisa bikin espresso secara benar, terus bisa memaksimalkan rasa kopinya dengan benar. Kan mungkin nggak ada 10% Mas. Lihat industrinya sekarang kan nggak. Nah, ketika sekarang ngomongin idealis kopi nggak pakai gula, ternyata yang gawe ngawur kan ya dadi rasanya ya padha wae rusake gitu. Nah, berhubungan sama bisnis untuk menghasilkan keuntungan. Terus kemudian yang ini ketemunya apa gitu Mas, sama asline lah gitu, asline kopi misalnya kayak gitu. Nah, akhirnya jembatannya ya itu tadi ya. Apa jenenge? Sebenarnya kan itu udah dimulai Jeko sama Starbucks juga. Jadi kopi pakai gula itu salah satunya juga untuk apa ya? Mengenalkan. Biar ya jadi jembatan juga
Terus untuk menyelamatkan bisnis. Betul, baru aku mau nyawani bisnis. Gitu, menyelamatkan bisnis. Jadi kayak mungkin kopi susu gula aren itu bisa dikatakan welcome drink ya Mas. Iya, welcome. Gitu. Yang penting gue ligo sih, rene sih, ya kan. Kopi susu gula aren. Gula aren dan sirup-sirupan lah gitu, yang manis-manisan gitu. Nah, maka kopi manisnya ini tuh juga harus enak. Berarti kan benar? Betul, harus enak juga. Gitu, jadi enak, cucuk lah setidaknya kan ya, mertit lah gitu. Standar Gitu. Terus kemudian ada kenangan, ada kemungkinan dia akan mencoba menu lainnya. betul. Bosen tak sesuai. Maksud ya ini gula aren terus tuh misalnya gitu. Ya kayak orang Sing legi-legi wis kabeh ki. Nek wong sing seneng sama sebuah tempat kan akhirnya nyicipi kabeh kan. Karena nongkrongnya hampir bedino misalnya kan kayak gitu. Iya. Ya gampangannya kan orang hijrah itu loh Mas. Ya orang hijrah nek wis disogoi espresso nek dalam orang hijrah di sing diajari Langsung hukum berat kan yo mental sik ta. Ya ditawarin surga dulu. nyebutnya wae pating blegetot apa meneng nglakoni nah. Ya betul begitu wis mulai menikmati kan kok baru Kopi susu gula aren dalam dunia dakwah. Tahu nggak Mas siapa? UYM. oh iya, Bener ya? iya, betul betul. Betul. Gitu. Karena kemudian dia pertama kan pinter banget UYM tuh menurut saya. Ngundangi orang-orang yang mungkin bisa dikatakan berpengaruh di dunia di Indonesia ya. Ya itu pengusaha, sing dedit lah ibaratnya. Kumpul kesek disenangi dengan bahwa kowe iki sedekah bakalan bati. Baru gue UYM kerennya kan kelanjutannya adalah rumah tahfiz. Dan itu Ustadz yang tak kagumi pertama kali. Ya, saya juga karena aku pas waktu itu pas bangkrut. Bangkrut dia nemu kene YouTube UYM itu. Dan itu tak lakoni Mas. Aku megang duit 400.000 tak kayak gitu. masa cuma segini kan. Iya. Coba sekarang yang ada di dompet nah. Gelar sajadah. Ya. Ikut dilalai pas aku bangkrut itu. Kalau beberapa orang mengatakan korban, tapi kalau saya mengatakannya ya UYM itu adalah yang memperkenalkan kopi susu gula aren dalam dunia dakwah. Iya betul. Gitu. Yang akhirnya tertransformasilah orang-orang yang pada hijrah tadi, kemudian ada yang balik kucing gitu. Iya. Wah jumlahnya ada musim UYM, tapi saya rasa itu cuma beberapa persen, mungkin cuma sedikit ya, karena memang artinya dia hijrah pragmatis ya, karena golek badi tok misalnya. Kalau yang dunia bisnis sekarang kan yang lagi ramai yang kripto Mas. Oh iya. Iya. Karena kalau sekarang saya itu kenapa sekarang lebih seneng bisnis sendiri. Itu kan karena beberapa hampir 10 tahun itu kan mencoba kongsian, mencoba kerjasama itu kan tujuannya apa podo? Tujuan gini, pada akhirnya itu beberapa orang itu kongsian itu hanya pengen duit, hanya pengen share profit. Batine tok, ning ora gelem rugine. Ora gelem rugine. Nah, ketika kongsian itu rugi, kadang kita cobaan lah kamu kadang kita dibilang ruwet. Nah, karena sunatullah bisnis kan adanya kerugian. Iya betul. Nek badi terus sih gak istidrat. Betul. Ya ora apa sih badi terus ki ya amin ya kabeh. Tapi nek dari awal wis badi gede ngono kuwi biasanya ya rusuh. Ya ibaratnya kan gelas dikai air luber-luber. Ya. Apalagi nek akate rung jelas pembagiannya. Biasanya gini Mas, pembagian itu dilakukan ketika ono duite. Pas rung ono duite, wis gampang, wis berjuang. Ono kata gampang, ono duite, breng. Aku tuh kerja ngene iki, kerja macam-macam akhirnya apa jenenge
problematika umat itu. Betul. Ya, jadi aku malah menitik beratkannya Mas, menarik tuh kita tuh selalu ketemu sama fase apa ya, kayak persimpangan gitu loh. Yang selalu menarik tuh itu ya, persimpangan itu ya. UYM itu menurut saya persimpangan gitu. Terus kemudian kopi susu gula aren adalah tempat-tempat apa ya, nek wong ngomong ki nek bahasane aliran sungai ki kan muara atau tempuran. Jadi ketemunya antara kali A dengan B dan lain-lain kayak gitu, tempuran gitu kan. Akhirnya kayak dapat jalan baru ya saya. Kayak gitu. Nah, tapi kadang-kadang ini ngadepi kaya ngono iki kaya biasanya ki ono cobaannya tadi ngomong jadi apa kerugian dan lain-lain gitu. Terus akhirnya ketemu tempuran ya gitu ya. Akhirnya kopi susu ya ibaratnya kopi susu gula aren tadi. Nah, untuk menghadapi kaya ngono ki nganu Mas. Nek jenengan kan udah beberapa kali ya naik turun gitu ya. Salah satunya yang efektif ki apa Mas? Ben ora apa jenenge kan biasanya mungkin judak atau ribut karo partner dan lain-lain, terus kemudian jalan yang jenengan pilih tuh kemana gitu? Ya akhirnya aku jalan sendiri Mas. Kayak dirampungi. Ya ketika wis rampung jangan diulang lagi. Ketika harus berkongsi lagi itu ya harus jelas akadnya. Akadnya kudu cetak ning arep tadi Mas. Pokoknya aja bagi duit pas duitnya ono, bagi duit kuwi pas duitnya ra ono. Iya, aku kalau dulu dimulai dari bagi untung bagi rugi. Ya. Presentasinya kan tergantung saham. Terus setelah bagi untung bagi rugi itu, terus saya pernah mencoba untuk share gross. Gross ki kan berarti Omset kotor ya. Misalnya jenengan punya tempat, aku punya alat sama manajemen, kerjasama nih ya kayak sewa tapi modelnya share gross, misalnya 5% atau 10%. Di mau rugi mau untung jenengan tombolnya dari persentase gross tadi. Nah itu lebih clear, maksudnya orang rawan. Yang penting pembagiannya, tapi itu sebenarnya intinya pembagiannya yang ngarep pas duitnya ra ono kan gitu. Ya kalau gross kan ya. Enggak kalau gross misalnya jenengan punya tempat AKT gross kan jenengan enggak ada risiko rugi. Ya. Tetap terima walaupun aku rugi. Ya. Karena terjadinya mungkin AKT sewa tapi fluktuatif. Jadi terus nah, tadi kan kita ngomongin perjalanan toh Mas. Perjalanan tadi persimpangan dan lain-lain gitu. Jangan sepakat gak sih Mas, nek misalnya bisnis ki yo alat, tujuan. Betul. Ngerasa kayak jangan Mas? Yo banget. Ngerasa banget. Berarti kalau kayak gitu biasanya gini. Jangan udah ngelakuin bisnis apa aja tuh Mas selain kopi? Sebelumnya. Dulu distributor. Distributor apa Mas? Distributor frozen food. Jadi aku suplai ke hotel-hotel. Oh, yang dengan cerita sebelumnya Dedi itu ya? Iya. Itu collab karena antara kapasitas sama kapitalnya enggak sejalan. Antara modal sama sellingnya itu enggak sinkron. Akhirnya kan ya collab. Nafsu tuh udah masih menggebu-gebu. Terus akhirnya ya buka coffee shop rugi lagi. Coffee shop dulu apa Miwit itu rugi. nyewain mesin apa jual mesin? Oh, nyewain mesin setelah buka coffee shop? Setelah kerja dari Caswell, setelah keluar dari Caswell. Oh, sebelumnya suplai makanan tadi? Sesudah. Kan
Oh, sesudahnya supplier. Supplier itu sama coffee shop bareng. Nah kebetulan suppliernya ambruk, bangkrut, yang bisa dipertahankan kan Miwiti. Nah Miwiti itu berjalan 1,5 tahun, nggak bisa cover. Akhirnya karena nggak ada pilihan lain, nego, Miwiti tetap buka, tapi aku nggak pakai karyawan 1,5 tahun. Otodidak itu yang dulu bosik banget, gaji karyawan, gaji barista. Terus dari barista. Nah ternyata kita nggak paham itu ya nungguin bisnis, nggak paham itu ya nggak ngerti apa-apa. Nah mulai ngertinya ya setelah nggak punya karyawan itu. Oh listrik itu, AC itu penyumbang listrik paling gede. Jadi begitu nggak ada tamu, AC matiin. Tamu nih 1-2 nyala 1. Pas angin. Nah, mulai hangat. Lampu barang ya mono ya Mas. Iya, nek lampu tetap nyowo. Jadi carane iki jebulane gawe bathi iki ora meng lewat produk utama itu juga ternyata bisa. Kuncinya satu. Apa Mas? Belajar itu mahal. Dan turun ke lapangan. Turun ke lapangan kan 1,5 tahun aku sama istri. Yeah. Nah itu yang tadi nih duwe mesin kopi tapi nggak bisa bikin kopi itu ya real terjadi tuh Mas. Akhirnya begitu tutup nggak pakai karyawan itu. Bul angel dari barista. Ya terus akhirnya kan awal buka itu ono mesin kopi tapi aku jualan kopi saset. Oh. Kopi saset mulai dari jadi penentuan harga yang pas di market yang pas itu juga nggak semudah itu. Kayak jenengan itu kan menentukan harga ini kan beda sama sing nyewa rental, sama sing apa namanya, sing kopi roasting sendiri sama beli roastingan jadi kan. Terus yo marginnya sudah tipis. Terus kalau kayak gini setapan coffee shop yang jenengan ini kan marketnya sempit. Orang-orang yang nyari kopi enak, orang-orang yang pengen ngobrol tentang kopi, tentang equipment gitu sempit. Nah makanya kan suka itu kan dari sekian outlet yang pernah tak buka dan akhirnya tutup. Nah aku akhirnya di kesimpulan aku nyari duit dulu lah. Apa jenenge Mas? Ya fase ya Mas. Akhirnya ego ini tak buang sih. Wis nanti ini harap idealis nanti aja nek wis bisnis ini udah sehat. Tapi kan kalau saya mengatakan kata idealis kan aku sebenarnya rada risih juga sih. Sebenarnya ideal itu kan ya seperti yang kita butuhkan kan sebenarnya. Iya. Gitu. Dan juga mungkin akhirnya kaitannya sama yang dibutuhkan keluarga. Keluarga niki dhewe tok seneng, anak bojo seneng ora kan ngono kan dicake Mas ya. Gitu. Nah, nek iso ki seneng ki nggo kabeh lah gitu kan. Iya. Gitu. Jadi mungkin bisa dikatakan ideal sebenarnya kan mungkin itu ya. Ya nek idealku sekarang kan lagi pengen ngumpulin uang nih. Bukan yang jenengan ideal kan itu. Idealku sekarang kan lagi ngumpulin uang. Jadi makanya ya wis kopi susu dan gula aja dulu. Gitu. Terus tempat gede, wifi kan yang dicari mahasiswa apa ya yang tak. Dan suka ini kan konsepnya template gitu. Sing memang ketika aku buka cabang aku nggak pusing. Makanya kemarin apa jenenge neng Magelang mungkin nanti di beberapa tempat tinggal di copy paste. Gitu. Emang kemudian buat franchise-an gitu apa gimana Mas? Jadi suka itu kan ada suka coffee ground sama suka coffee space. Coffee ground itu warna biru, hijau. Coffee space itu agak merah marun. Nah, yang di Jakal itu kan coffee space. Nah, planningnya ketika yang hijau itu yang itu punya sendiri dan keluarga.
Oh. Nah, ketika nanti next misalnya ono rezeki ono orang minta buka kopi apa suka itu ya yang coffee space Oh. warna merah itu berarti wis Nggone wong liya. nggawe wong liya. Bukan 100% punya Mas Heri kan, kayak gitu. Akhirnya bentuk bisnisnya ya terus berkembang ya Mas ya. Iya. Dan idealis yang jujur ya Mas ya. Iya, betul. Ya karena emang aku butuhnya ngono kok. Terus tadi berarti Mas jenengan menitinya tuh bisnis sebagai alatnya tuh bahkan kan jenengan karyawan Hugos ya. Iya. Karyawan Hugos terus habis itu jadi karyawan beberapa kali berarti ya. Betul. 3 kali. Kemudian bisnis sendirinya itu dimulai dari supplier tadi Mas ya. Iya. Supplier makanan tadi restoran ya. Ya kan karena dulu supplier F&B. Nah, bisnis yang paling masuk akal kan buka coffee shop. Yang relate ya. Lanjut. Nah, waktu itu kan memang nek marketing kan ada hubungannya sama entertain. Lah dulu nek entertain kan Excelso, Starbucks. Nah, ketika aku kok seneng ngopi, kok klienku seneng ngopi, ya aku buka coffee shop. Nah, makanya ada Miwiti itu. Kan di kantong kanan, kantong kiri lah istilahnya. Miwiti aslinya dimulai dari angen-angennya kayak ruang tamu ya. Iya. Gue deal-dealan bisnis lah. Iya, betul. Karena kebutuhannya ya sesuai kebutuhan sih Mas. Oh, dan karena Miwiti itu kok landai banget ya orang nggak ada perubahan habis bangkrut terus kok orang nggak tahu namanya Miwiti itu nggak tahu. Nah, bisnis yang mungkin sepenglihatannya jenengan dapat informasi dan juga mungkin jenengan udah ngicipi sidik-sidik itu yang selain coffee shop apa Mas? Yang seksi juga menurut jenengan dan udah dapat datanya dan lain-lain gitu di Jogja atau jenengan tuh aku nang dedet aku pengen iki bae lah buka sana gitu. Apa ini Mas? Ada boleh dibocorin ya? Sementara yang masih di pikiran masih seputaran kopi. Mengembangkan Suka ini ya. Tadi ada Suka milik pribadi dan juga yang dikerjasamakan. Ya, karena kan ya pada akhirnya dari Miwiti punya adik mesin kopi Jogja. Terus punya adik lagi Suka. Awalnya punya adik lagi Miwiti Hospitality yang konsultan. Karena konsultani butuh kopi akhirnya bikin Mers Coffee Roastery. Apa jenenge roastery ya. Roastery yang untuk supply punya sendiri sama rekanan di Magelang. Nah, nek mesin kopi itu kan enggak istilahnya bisnis yang tidak direncanakan. Awalnya karena buka coffee shop, buka cabang, tutup, mesinnya dijual kok badi dadi loro. Wah kok lumayan untungnya. Waktu itu kan nggak ada pemain nih, cuman Pak Radi doang. Terus akhirnya SAB. Ketika ada 5, sing 2 nggak laku-laku iki. Ono sing nyewa daripada nggak menghasilkan disewa wae apa-apa. Nah, akhirnya kan apa namanya? Kepenak ya. Penak. Nah, tapi yang sampai sekarang aku nggak mau membisniskan itu teknisi. Nah, aku ngekip ya. Karena memang nyari orangnya gak gampang ya Mas. Lebih ke apa ya? Karena jantung. Jantung. Karena aku basicnya nggak di situ ya. Jadi mending bagi-bagi rezeki sama teknisi. Oh, itu ibaratnya ya penghasilan yang apa ya? Ini panguripan lah. Jadi aku nggak sama sekali dari dulu mesin kopi Jogja itu nggak pernah ngambil teknisi dari luar. Nggak pernah ngambil uang dari jasa teknis. Oh. Jadi semua
pendapatannya langsung. Oh alah, maksudnya teknisi-teknisi itu jenengan tuh kerjasama sama orang lain dan bagi-bagi lahan gitu ya? Iya. Nah gitu. Wih, nek misalnya teknisi langsung hubungi kayak wae. Enggak, tetap namanya pakai kita. Oh, Tapi secara pembayarannya full ke teknisi. langsung ke sana. Tapi jenengan bertanggung jawab ya. Iya. Karena kan juga berisiko ya. Iya. Coffee shop teknisi iki yo macam-macam lah ya nun sewu ya Mas ya. Oke. Mas, nek ndelokke apa jenenge? Jogja iki saiki lanjutnya ke Jogja ya, Mas. Jogja iki harapannya piye, Mas? Dengan punya angen-angen apa, ketoke apike ngene iki atau cerita tentang Jogja ki apa, Mas? Atau angen-angen piye atau masukan apa? Jogja dengan segala keributan masalah UMR ya. Mas sudut pandangnya UMR. Kalau sebenarnya kalau ngomong ODGJ. UMR di Jogja itu ya pembahasannya orang-orang yang menurutku malas aja. Itu karena potensi di Jogja ini semua bisa jadi duit sebenarnya nggak males. Nek ulet. Gelem gerak gitu males. Ibaratnya dolar ini Mas, kowe ndek mesin apa tak dolke. Ke roastery Mas, aku butuh kopi 100 kilo. Didoli nang kopi shop kan jadi duit Mas. Neng koncone duwe roastery, terus kemudian bro, nek aku ngedolke aku untuk diskon piro, nah misalnya kan kayak gitu-gitu. Bener kan bisa ya? Betul. Kan kopi sekilo nyari untung 25.000 kan? Ya. Enteng toh Mas? Insyaallah. Maksudnya dengan dia jual dia jual 100 kilo lah. 100 kilo itu nggak banyak loh. Dan itu berkelanjutan. Susahnya kan masukan pertama tok. Iya. Setelah itu kan dia order terus asal servisnya bagus. Iso dipercaya gitu. Nah, terus kemudian UMR tadi iya Mas? Tentang apanya yang jenengan mau soroti? Yang mau tak soroti ya apa ya? Ya selama skillmu, soft skill, hard skillmu di atas rata-rata kan ora peduli UMR Mas. Ketika kamu punya skill di atas rata-rata kan orang mau bayar berapa aja. Kalau sekarang kemungkinan ya Mas, ketika skillnya munggah mungkin payu ya saya Mas. Pasti payu. Sekarang itu rebutan malah. Apa ya? Sekarang bersaingnya ini sebenarnya mudah Mas. Kita itu loyal, terus skillnya naik terus. Maksudnya kita upgrade skill terus. Itu untuk jadi manajer nggak perlu 3 tahun loh. Banyak orang yang kerja 2 bulan keluar, kerja 3 bulan keluar. Nek kita loyal, kita bisa ngomong, bisa bisa ngomong owner, bisa ngomong atasan dengan pola kerja yang bener loh artinya. Itu ya nggak banyak orang yang mau. Bahkan ya bisa dikatakan setahun itu sudah dadi munggah ya. Tetap munggah. Karena ya tadi ya wong ya dunia kopi yo oke rebutan iming-imingnya kene buka gajine luwih dhuwur gitu. Kok luwih dhuwur to Mas, gaji lu kacak 100.000 mangkat tok nek saiki. Iya. Ya karena juga kae soalnya exposure. Nah, Instagramnya luwih gede terus kemudian tempatnya luwih ngene pride-nya. Terus alatnya kayak ngene kayak gitu. Jadi jenengan paling cepet karyawan rekrutmen terus keluar berapa hari Mas? Sehari hilang. Sering. Sering.
Aku kan wis lama Mas, jadi wis pernah ngeluarin satu tim tak kerjani dhewe pernah. Wah, gara-gara ini Mas. Ya gara-gara apa namanya? Ngancem keluar. Nggak usah ngancem keluar sekarang, tak pulangin sekarang. Ngancem maksudnya? Ya biasa nek satu tim ada kompornya satu kan, terus kasak kusuk nek model-model owner kecil itu kan belum punya sistem, belum punya HRD, belum itu kan kepongpongan karyawan nek kita nggak bisa apa-apa. Oh, jadi kaya terus karyawan iki apa jenenge ya wani ngancem kuwi ya. Iya. Aku nek ora ngene tak metu lho Pak. Terus akhirnya dengan balas dengan wis metu ngono ya. Tak pulangin langsung. Semua 3 kali itu, nggak cuma sekali. Resikonya kok ngono Mas katanya ya. Iya. Terus akhirnya dengan turun sendiri. Dengan dapat cerita dari para pemilik. Wih drama-dramanya kayak ngopo Mas? Drama-drama nih. Drama-dramanya yang terjadi di lapangan di coffee shop misalnya. Ini biar buat jadi pelajaran teman-teman yang mau buka coffee shop tuh, ini bakalan menghadapi gini gitu. Nah kalau yang hubungannya sama equipment, alat-alat kopi itu kadang itu owner yang nggak paham itu juga jadi korban di ya. Maksudnya korban setuper. Jadi kadang setupernya main karo distributor. Enggak usah sampai sana ya. Oh iya. Tapi kadang namanya barista, terus yang dalam tanda kutip konsultan itu dia masih pengen membranding dirinya sendiri. Iya, Mas. Nah, misalnya ada barista minta ownernya mesinnya yang begini itu kan banyak. Oh. Tujuannya apa? Ya kepuasannya. Mas Heri, misalnya saya minta tolong, Mas Heri sebagai barista, nun sewe Mas. Mas Heri aku pengen gawe coffee shop. Ya wes, kowe kudu nyediani iki misalnya gitu loh. loh. Premium kabeh ketika dia jadi baristane kan gagah-gagahan. Aku pegang mesin iki, coffee shopku mesin ini. Nah, terus arsiteknya interiornya ngene iki. Lebih ke equipment sih nek kan. Terus konsultan yang belum pernah bisnis. Tapi saya emang ketemu sih Mas. Pernah ngobrol dalam satu barista ngomong, Mas ini mesin yang dulu, jadi ada mesin yang dulu itu dia cerita gimana? Mesin yang dulu itu dua grup, yang satunya sekarang kayak makin sepi itu, terus kemudian jadi satu grup dengan merek yang sama. Gitu. Tipenya beda sih memang. Saya tanyain, enak mana Mas? Yang 2 grup dulu sama yang sekarang? Enak yang dulu Mas. Karena apa? Ya karena 2 grup. Padahal ketika praktek yang dipakai 1 grup Pak. Lah 2 grup itu kan sebenarnya dipakai kalau dia punya skill, ya dia bisa pakai. Kalau ada traffic tinggi. Ya traffic tinggi. Kadang yang ketika traffic tinggi ya dia pakainya 1 porta juga kok. Ya, nah 2 grup ini. Loh dia kan 2 grup crack, tancap gini, crack, ini belum selesai ini udah. Iya, dengan ya kayak Drestan misalnya kan ya. Itu. Ya itu jawabannya enak. Ya enak 2 grup. Enak 2 grup tuh hasil, saya ngomongnya tuh hasil kopinya enak mana? Enak ya karena 2 grup gitu. Ya tadi rada wah. Apa ya iki sing jenengan tadi bilang. Iya. Selama perjalanan saya kan aku misahin pola ini kan ada 3. Prestis, bisnis,
idealis. Kalau ketika sampean mau bikin coffee shop, mau mana 3 ini? Kalau klasifikasi lah. Ya. Kalau mau ngomongin idealis, yo beli equipment sesuai keinginan, kebutuhanmu. Oh, kebutuhan. Kalau mau yang traffic yo double group, kalau mau yang tempatnya kecil ya single group. Nah, ketika ngomongin bisnis itu kan yang penting mesin ini bisa meng-cover kebutuhanmu. Misalnya nih, jualnya kopi susu, kopinya pakai kopi komersil, kira-kira perlu nggak pakai Victoria Arduino? Mesin kopi yang high end, yang pakai fitur pre-infuse. Nah, kan enggak juga maksudnya kalau ngomongin bisnis kan yo kapan BEP ini toh? Dan itu akhirnya si pemilik harus benar-benar belajar ya. Yeah. Tapi juga jangan terlalu melihat bahwa yang murah itu nanti akan menghasilkan keuntungan lebih besar. Karena di dalam dunia kopi nggak bisa gitu juga, benar nggak Mas? Bisa juga. Terus ketika kita ngomongin prestis, ya wis nggak usah diomongin. Karena kalau misalnya bikin coffee shop sekarang, kita ngomong coffee shop ya, pakai mesin yang berapapun itu sebenarnya juga kewujud ya. Iya betul. Dari yang mungkin Verati Vero paling, misalnya ngomong espresso ya Mas ya, atau pakai Rockpresso lah kita ngomongnya gitu. Rockpresso ya wis iso dadi coffee shop. Tapi kan kemudian mau konsepnya gimana, apa yang disasar, apa yang diinginkan tadi ya Mas. Iya. Gitu. Jadi jangan kemudian protes ketika konsepnya mohon maaf pakai Rockpresso tapi kok nggak serame Cosan misalnya kan ya. Iya. Gitu. Atau pakai mesin yang rumahan terus pengen awet trafficnya kayak Cosan karena akan ada yang terkorbankan juga ya. Jadi mungkin nanti di tengah-tengah ada kerusakan karena sebenarnya bukan kerusakan tapi lebih kepada ya jan mesin ini kon leren sih ya malfungsi ya tuh Mas ajane kan ya sajane iki malfungsi ya jadi malfungsi karena ini di omah spek rumahan digo jualan kayak gitu. Jadi kalau dalam dunia kopi akhirnya harus dimulai dari konsepnya mau gimana, tujuannya mau gimana gitu, mau apa yang mau didapatkan kan gitu. Nek saranku ya itu disesuaikan nama targetnya. Targetnya ini berapa cup sehari. Nah itu baru ngomongin mesin yang cover itu, cover kebutuhan itu yang kayak apa. Butuh atau simpelnya adalah butuh body piro toh. Betul. Terus setelah itu baru duitmu piro. Nah, ini wis ngomongin duit kan level merek. Ya kan? Nek wis duitmu piro. Nah, konsep menumu seperti apa? Lah nek konsep menu ini tadi specialty tapi mesinnya nggak proper juga kan juga baristane ya non sewu ditakoni ya bingung ya ya ngeri juga itu itu karena ya mohon maaf saya ngeliat juga beberapa coffee shop yang magrong itu atau mungkin memang bukan bukan target pasarnya ya, ketika ditanyain ada kopi apa aja itu di dalam hopper misalnya gitu agak sih bingung juga gitu ya ternyata. Tapi itu memang apa aku sing salah melebu coffee shop apa piye gitu. Sebenarnya enggak juga. Sebenarnya Mas. Ya itu salah satu resiko nih owner kafe magrong kan itu juga. Iya. Turnover
karyawannya tinggi, nah, ketika sing wis di training, sing wis ngerti, sing wis paham, sing wis ngerti, bisa menjawab pertanyaan, metu anyar meneh. Ento apa jenenge gaji sing luwih gede ning coffee shop sebelah. Gawe meneh. Sistem hijack. Kayak kan repot kita punya karyawan bodoh sing mangkal kita. Nek punya karyawan kepinteran ya nek ra kita dipinteri dibajak orang. Serba repot. Akhirnya bisa menyelamatkan ya Mas, sistem. Ya, atau apa Mas? Pengetahuannya owner. Ya itu kan. Ya jan kudu jalan-jalannya tapi jalan-jalan ke lapangan. Ya, bukan jalan-jalan piknik gitu. Ya. Memang harus ke lapangan terus ya. Nggak bisa apa namanya. Ya dilepas bisa, ya sistem pengawasan ya kudu wis apik. Ya. Tapi ya memang faktor X-nya itu memang nek usaha hospitality terutama coffee shop ya memang nyowone iki nang owner. Ra ketung seminggu sekali owner ngelapi mesin kopi atau ngelapin kaca itu ya perlu. Jadi wujud kasih sayang sama tempat. Ya. Sebagai anaknya, dianggap sebagai anaknya. Itu enggak hanya melihat tempat bisnis sebagai budak gitu. Betul. Jadi jangan ya apalagi di dunia bisnis sekarang ya Mas. Jangan ada apa namanya angan-angannya untuk menjadi owner sing kepenak ki ketoke jauh ya Mas. Betul. Nah arep bisnisnya dadi tenan loh ya misalnya. Beda meneh nek bahkan aku tadi ngomong ini. Nah arep koyo ngono ya model money laundry tapi sajane menjadi seorang pemain money laundry gitu. Itu ora gampang kan. Artinya kan juga harus turun ke lapangan. Iya. Karena dalam dunia money laundry pun kan juga lama-lama juga harus dilihat apa namanya si pemilik ini bisa mencuci uang saya sebersih apa. Bener gak Mas? Iya mungkin. Iya kan akhirnya wah karo kayak gini duitnya ya ibaratnya hambur-hambur. Demit ketemu demit kan. Wah ini karepe iki ya kan namanya money laundry kan emang harus mencari pencuci kan gitu. Neraka arep dilebokke ning swarga ibaratnya kan. Di surga kan ibaratnya ngono. Lah jebulane surgane iki KW misalnya. Belum dipelayokke gitu. Berarti kan misalnya apa namanya mau menjadi pemain money laundry pun juga harus ujungnya tetap kudu turun ke lapangan. Controlling yang bagus gitu. Karena kan aku ya sesuai enak sih ngomongin tentang money laundry ngono kayak gitu. Nah, kan jaman biyen kan nek ana warung rame sithik ngono ki iler pocong kan nek jaman biyen kan kuwi Mas. Nah, saiki kan rame sithik tiba-tiba money laundry. Ya saya ngerasain sih akhirnya mencoba berempat, mencoba mikirin jadi seorang pemilik coffee shop yang dari money laundry itu ya ora gampang aja ya. Karena juga salah satunya sih katanya sih bab money laundry kan ketemunya kan karo mafia ya Mas. Mungkin ya nek ora genah sithik ya paling ya bisa dipateni wae. Artinya ya jadi mungkin aku juga pengen mengatakan bahwa menjadi pengelola money laundry ki ora sepenak sing dibayangkan. Mungkin akan lebih ruwet gitu. Mas, ilmu apa lagi Mas kira-kira yang mau disampaikan Mas? Mumpung saya kan soalnya ngomongin tentang kopi di aslinya Jogja, kebanyakan bukan tentang bisnis ya, lebih ke macam-macam sih, tapi makanya saya pengen menghadirkan Mas Heri, salah satunya bisnis karena kan dengan memulai dari apa namanya dari banyak hal gitu ya,
dari karyawan Hugos dan lain-lain itu. Mungkin ngomongin Hugos Mas, aku malah jadi menarik juga. Hugos ki pelajaran apa Mas yang didapatkan di Hugos? Wah banyak, tapi pondasi mentalku di situ. Wow. Nek pernah dengar seleksinya Hugos itu, nek misalnya sama seleksi ini Dagadu angel di Mas. angel Hugos. Angel Hugos. Iya. Jadi nek apa namanya? Bisa dibilang itu nggak manusiawi. Wes. Ya, nek misalnya zaman sekarang itu wis viral terus wis pasti. Perbudaan. Perbedaan. Karena gini. Tapi mumpung Hugos wis tutup ya kabeh. Iya, jam kerjanya itu nggak ada. Oh, piye Mas jam kerja nggak ada? Misalnya awal masuk jam 11 pagi training sampai jam 2 sore. Engko istirahat, nanti sebelum jam 5 branding ke jalan-jalan pagi-pagi invitation. Nyebar nek dulu di Galeria Mall itu paling sering. Bundaran UGM. Terus apa namanya? Habis maghrib itu selesai, makan, istirahat, kan bukanya jam 9 malam. Jam 8 itu udah ready on venue. Jam 8 ready on venue, jam 9 buka. Dari jam 8 sampai jam 9 itu nek staf baru training itu ajang penyiksaan lah istilahnya. Jadi saya harus dites senior, ngapal ke menu lah, apa general clean up itu di ibaratnya. Dan itu sampai tutup Mas? Sampai tutup. Jadi sebelum buka itu udah dites terus. Jadi kayak meja goyang, disawat. Maksudnya kan menunya Hugos itu tebal ya. Kalau ditampar benar. Disentil, ini anak harus pakai anting 6. Itu piercingan baru itu disentil benar, yang berdarah benar. Ngajarkan pinten Mas? 6. Ini ora ono sing piercing ya Mas? Ada yang paling bawah. Waduh. Paling bawah piercing sama lidah. Nah itu wajib. Wajib. Emang wajib kudu di dari pertama incas harus piercingan, harus anting-anting lah ya. Anting minimal 6. Anting minimal 6. Anting minimal 6, terus pin baju minimal 5. Terus rambut bleaching maksimal setengah senti hitamnya. Jadi di atas setengah senti harus bleaching. Nah itu tiap masuk udah diperiksa apron, kaos kaki Hugos, sepatu jenggus, sepatu standar. Belinya di PDH manajemen, rantai, spike, itu komplit. Jadi nek barista sekarang langsung bisa pegang mesin kopi, nek di Hugos dulu nggak boro-boro langsung jadi bartender. Mau jadi bartender ya training dulu, jadi helper dulu. Setelah helper harus jenjang karir. Apal menu dulu, begitu apal menu harus apal ingredientnya. Misalnya Jack Daniel itu dibuat di mana, pakai bahannya apa, prosesnya apa, terus cocoknya diminum pakai apa, komplit. Berarti wajib ngombe kabeh nih orang Mas. Ngrasake soalnya ya, ngrasake produk ya. Jadi awalnya training itu tujuannya bukan ngerasake produk. Tapi kan ketika kerja di Hugos itu kan pressure-nya. Harus ngerti kabeh. Sing masuk kan setan kabeh, Mas. Maksudnya orang minum itu kan enggak ada kontrol toh. Ngladeni setan ya. Jan wis disiapke nggo ngladeni setan. Nah iya kan jadi terus kan hubungannya juga sama bil. Terus sama produk, sama knowledge segala macam, emosi, ngontrol emosi. Jadi di mabui kamu kuatnya sampai mana, kontrolnya itu sampai sejauh mana. Jadi training sambil harus minum, harus ngapalin menu,
harus apa namanya, cara komunikasinya seperti apa. Bagus. Bagus. Jadi bayangin ketika ngapalin menu, kamu ditugasin pertama kali itu harus nulis menu sebanyak 1000 kali. Nulis menu itu kan 1000 kali. 1000 kali menu itu. Terus malamnya incas. Besok jam 1 harus training, harus dikumpulin 1000 kali. Terus lihat dulu kapan, Pak? Gak karo gaji ini cucuk ora? Ora cucuk, wong ketika masuk pertama kali gaji pokoknya 350. Tapi kan 350 pada saat itu tetap sih. Tetap ra cucuk. Tetap ra cucuk. Oh, ini ngomongnya cucuk ra cucuk ya Mas ya. Karena kromusa mau ya. Kromusa. Jadi istilahnya nek orang waktu itu di Hugos itu. Tapi kok jenengan awet? Apa ya? Antara butuh duit. Dolan? Enggak. Nek waktu itu lebih. Nah, jenengan sendiri tuh menemukan. Karena waktu itu Hugos memang buka itu kan benar-benar pride ya. Jadi kerja ning kono ki yo rada bangga. Yo enggak bangga lagi mau pakai baju training aja bangga, Mas. Oh iya. Iya, karena doktrinnya di Hugos itu kan kafe di Jogja cuma ada satu, Hugos. Selain Hugos itu angkringan. Mulai gawe doktrinnya itu. Berarti pede banget ya Mas. Dan ketika jadi staff itu memang gajinya bisa paling tinggi di Jogja. Karena dapat service charge. Dan Hugos itu kan tamu-tamunya premium. Bisa hampir 90% bill itu pasti dapat tips. Jadi tiap pulang itu ngantongin 200.000. Insentifnya oke ya Mas ya? Tips. Bahkan tips ya? Luwe surprise itu. Ya, tips itu kan buat harian. Itu Tapi nek yang awal masuk kan nggak pegang. Tips itu individu ya Mas? Langsung individu. Ya kan ra perlu di-share karo kancane ya? Enggak. Itu rahasia ya? Rahasia. Dan itu dapat ya ketika kita udah apal menu, baru kita dipercaya buat pegang kapten order namanya. Taking order. Jadi ke customer pesen apa kan handle bill. Nah itu biasanya baru dapat tip. Nah 3 bulan awal ini kan enggak, ya ming 350 itu. Ya paling dapat tip kalau ada orang kasihan dikasih tip. Jadi bisa dikatakan di Hugos sih ditempah kayak kapal pesiar mungkin. Waduh. Lebih dari itu mungkin. Jadi ya training di Hugos itu sampai yang angkatan awal ya ini Mas. Itu sampai aku tuh pernah disuruh pakai baju kura-kura ninja, suruh ngebis ke Solo. Itu tiap lampu merah harus ganti bis. Terus harus foto sama sopirnya. Gue ngoyake randesin lah. Randesin. Mentalnya kudu pedot. Karena entertain ya. Iya. Dan kata-kata selamat pagi ya. Pagi bos. Bener-bener. Iya. Bener-bener akhirnya kudu kau tenan ya Mas. Iya, pagi bos. Dan rata-rata sih memang yang clubbing kan memang orang yang berduit nih di sana. Jadi ketika kemarin saya lihat story-nya jenengan kan habis reuni termasuk sama Pak Budi ya, yang apa Sate Ratu ya. Itu akhirnya kata-kata seperti ini keluar. Untung aku ning kene ya, dapat pelajaran banyak gitu. Lah itu jadi CEO KPW. Iya. Jadi yang angkatan-angkatan awal itu pada jadi orang KPW. Karena tempaan itu ya Mas. Mental loh Mas, mental terus mengelola apa namanya? Tamu dan hubungannya waiter sama customer waktu itu kan memang benar-benar deket. Jadi aku beberapa kali bangunin coffee shop tamuku dulu di Hugos. Yeah. Dan teman-teman itu juga akhirnya punya relasi ya dulu tamu-tamunya itu. Nah Pak Budi itu kemarin kan ngundang buat
kita transfer ilmu knowledge ke staffnya Sate Ratu. Oh, Itu pengalaman. oke. Dan ya memang beberapa orang katanya juga ngomongin tentang Sate Ratu apa, saya belum pernah ke sana ya. Karena aku dulu lagi wah kayaknya sepi gitu. Apa katanya sih banyak yang Sate Ratu ki kedisiplinan ya. Disiplinannya tinggi ya gitu. Jadi posting-posting karyawan memang harus berdiri di sana tuh nggak pernah kosong katanya gitu. Iya. Itu juga mungkin didapatkan dari Hugos itu ya, Mas? Enggak, justru Pak Budi itu kan yang menciptakan sistem itu dari dulu. Oh, dia CEO awalnya ya? Ya, GM-nya. GM-nya ya? Founder lah dia. Yang awalnya ditawarin ngelola, terus akhirnya dapat investor, terus jadi Hugos. Berarti yang menyiksa jenengan semua beliau. Yang menyiksa saya ya orang-orang yang kemarin duduk sama saya itu senior-senior. Oh, Jadi jenengan termasuk junior itu? Saya angkatan keempat. Oh, nah Pak Budi dari awal? Pak Budi yang diriin Hugos. Jogja. Malang awalnya. Oh, awalnya Malang. Oh, dia pemilik ya? Bukan pemilik, cuma Yang kayak GM tadi ya? Yang ngerantasi ya? Ya. Terus dia bikin sistem-sistem yang ya kayak gitu-gitu ya? Ya. Wah, itu kerasa banget ya sampai. Wah, luar biasa tuh. Jadi ketika kerja keluar dari Hugos kerja tempat lain, wah enteng Mas. Enteng. Jadi nek ngadepin DC. Oh, makanya akhirnya biasa nih, ya akhirnya disenengi karo pemilik ya, Mas? Ya, ritme kerjanya kan juga gila-gilaan. Makanya ketika sekarang jadi owner, wis biasa. Dan ketika jadi CEO tadi, karena si pemilik tuh, wah ini wong ini rande udel. Rande kesel. Dikatakan kayak gitu ya. Sama dedikasi ya mungkin, tanggung jawabnya juga tinggi. Karena kan biasa ngopeni setan. Iya, biasa ngopeni jajal. Iya. Terus apa lagi ya? Pelajaran Hugos. Ya nek kemarin jangan podcast sama Mas Heri juga. Jogja Party ya, itu kan bocah ngerti lah pengen orang Hugos kayak apa kan dia ngerti. Oh si Mas Heri kan lawas ya, Jogja Party ya. Ket zamane JPA. Ya dulu kan Hugos masuk Jogja kan diboikot dengan JPA itu. Jogja Party habis itu kan satu-satunya kafe yang nggak diajak cuma Hugos. Karena untuk melawan Hugos. Iya. Oh tuh. Iya benar. Itu kan ceritanya no free entry ya, Iya. ya? Dalam satu malam itu ya. Akhirnya tuh pindah-pindah kayak gitu ya. Ya. Sedangkan Hugos itu kan nggak ada istilah free entry. Jadi yang masuk ke sana tuh ya jangan wong-wong sing anu ya, apa beli namanya first charge. Jadi dia ada minimum spend beli minuman di depan baru boleh masuk. Nah sekarang kan banyak restoran juga kayak gitu, ada minimum charge-nya. Ada beberapa kan, ya karena dia memilih customer ya untuk masuk ke sana untuk menjaga, ya segmentasinya memang seperti itu. Yeah. Minimum charge misalnya dimulai dari ada yang 70.000, ada yang berapa kayak gitu. Sebenarnya kan kayak all you can eat tidak ya minimum charge Mas. Iya. Bayar tiket yang ngarep kan gitu. Nah itu mungkin bisa digunakan untuk ngelawan Proja 5. Ya. Ini ya ora gampang. Ora gampang. Ada mungkin terakhir Mas, udah jam 12 juga. Apa ki jenenge? Pesan-pesan atau apalah yang jenengan pengen sampaikan buat yang apa namanya? Yang pengen bisnis kopi. Nek wani aja wedi-wedi, nek wedi aja wani. Itu.
Di Jogja apa di ya dimanapun. Maksudnya ya teko yakin. Terus kalau yang sudah nyemplung ya perbaiki terus. Apa namanya istilahnya ya? Maca data. Mending maca data. Jadi kalau ngomongin masih potensi apa enggak, jelas masih potensi. Nek menurutku apalagi di Jogja ya, selama jumlah pintu kos-kosan masih lebih banyak dari jumlah coffee shop. Kampus yang terus bertambah. Cuman kan kita mau mainnya di mana itu yang kadang sok ragu. Nek aku blundernya dulu pengen KB Market tak ambil. Jadi nggak jelas. Contoh paling simpel ketika suka iku nek ada foto-foto di feedku yang mecer apa ke atas tak suruh take down. Oh. Ya kalau segmenku mahasiswa ya sing tak up mahasiswa. Sing ning kono ki ya mahasiswa. Karena ketika apa namanya market itu nyampur itu nggak nyaman, Mas. Yeah. Ono cewek saya kuliah jilbab ngerokok hidup om-om kayak kita mesti risih, nggak los dia. Jadi kita menyasar sebuah segmen itu harus makin fokus ya sekarang. Yeah. Terus ya marketnya mau kemana ya menyesuaikan, akhirnya kan menyesuaikan bahan-bahan yang mau kita pakai. Karena kadang yang enak buat kita itu belum tentu enak buat mereka gitu. Contohnya, wah kemanisan, ternyata yang manis-manis itu di segmen anak-anak awal-awal kuliah itu. Ya ibaratnya kan gini, untuk para penyuka kopi yang basic gitu ya, ketika melihat suksesnya Tuku, yuk piye kan gitu. Iya. Betul. Gitu. Tinggal apa ya? Ya itu ya apa namanya? Nah itu segmentasinya masing-masing. Terus kemudian akhirnya sih Mas lebih ke, kalau saya lebih ke apa jenenge konsolidasi sih. Tugasmu bagian ini, tugasnya bagian ini gitu. Jadi akhirnya rezekinya masing-masing. Gitu. Dan kelihatannya Jogja penting deh Mas. Nah, kemudian ada bagian-bagian, tapi nggak memaksakan ya. Wes kowe iki misalnya gini, karo blandongan. Kowe blandongan ki aja ngantek kaya kufi, ki ya ra tepat. Tapi mungkin lebih blandongan ki wis aja wis, tapi blandongan ini keren, konsisten dan lain-lain gitu. Terus kemudian kayak Pak Sas misalnya tuh. Tapi ada beberapa teman yang mengatakan gini, Jogja itu yang mengerikan itu ketika ada orang-orang yang mengatakannya tuh gini, wis kowe iki ngono kuwi terus wae. Jadi ada yang mengesankan bahwa nek wis ning pergaulan Jogja kuwi ra iso maju karena arep maju ki diteken gitu loh. Jadi mungkin orang-orangnya tuh gini sebenarnya mau ngomong gini. Misalnya saya ngomong blandongan gitu ya. Blandongan ki aja ngantek kaya kufi ya gitu. Sebenarnya ada bagusnya juga karena untuk mempertajam branding ya misalnya gitu. Dan itu udah spesialisasi. Tapi pemilihan kalimat ya misalnya kuwi aja kaya ngono juga ngomongnya gitu loh. Nek blandongan harus tiba-tiba jajal dadi kufi atau mau jadi kayak Mas Pepeng ya ora apa-apa toh adalah dijajal sih kan gitu. Jadi ada yang beberapa pernah yang mengatakan tuh ekosistemnya Jogja itu menghambat dalam kadang-kadang pemilihannya kata-katanya kayak gitu. Tapi mungkin loh saya berhusnuzon itu orang-orang teman-teman itu sebenarnya sayang kepada kita yang sudah punya brand karya misalnya kudu nyebrang. Karena harus nyobain pasar baru lagi kan gitu. Dan mungkin karakter wong Jogja ya sing nek kowe wis terkenal ning kene ya kowe kudu menebalkan ning kono kuwi luwih diajeni berarti kan gitu. Tapi ya namanya ekonomi ya Mas ya gitu. Menghadapi kenyataan ekonomi sing makin
apa jenenge anomali iki kan gitu. Lah mosok ya ora entuk to bro nek dodolan ngene iki misalnya kan gitu. Dan yang kita sepakati tadi kan juga bahwa bisnis itu adalah alat ya Mas, bukan tujuan gitu loh. Nah, salah satu tujuan kita kan mendapatkan ridho Allah, membahagiakan keluarga dan lain-lain kan kayak gitu. Akhirat sing apik dan lain-lain gitu. Ya mana misalnya apa jenenge terjebak di satu titik tok yang dimana itu tuh ternyata kenyataannya malah bisa meribetkan kita. Betul. Oke, gitu aja Mas, matur nuwun. Iya, siap. Mohon maaf dah sampai jam sekian.